Halo Sobat Rebahan, apa kabar dengan pergelutan kasur hari ini? Kalau masih gitu-gitu aja, barangkali kamu butuh asupan alur singkat 252. Hai guys, kali ini gue akan melanjutkan serial Carnival Row di episode 9 dan 10. Cerita diawali ketika Tormalin didatangi oleh si Mani. Dia diperingatkan oleh si Mani bahwasanya apapun yang akan terjadi akhirnya dia akan mati. Kemudian cerita berganti ketika Pilo mencari Tormalin. Akan tetapi Darius memperingatkan Pilo untuk berhenti meminta tolong kepada Tormalin karena ilmu sihirnya itu pada akhirnya akan membawa Sparas kepada diri Tormalin yang berakibat akan ada datangnya kematian. Lalu cerita berganti ketika Leonora menerangkan kepada Fitnya tentang makhluk Sparas bahwa Sparas itu adalah anak buahnya. Lalu cerita berganti ketika Imogen memprotes apa yang akan dilakukannya ke depan. Dia sangat tidak bisa melakukan perdamaian karena negaranya sendiri saja sedang kacau dan kekacauan itu pun diakibatkan oleh negara Fajar Merah. Lalu cerita berganti ketika Pilo, Tormalin, dan Darius merencanakan akan membunuh Sparas jika Sparas itu benar-benar mendatangi Tormalin. Mereka akan menembak Sparas di tempat Tormalin. Lalu cerita berganti ketika Fitnyet mengatakan kepada Tormalin untuk berhenti melakukan pembunuhan Sparas. Tapi Tormalin menolak saran dari Fitnyet. Dia akan melanjutkan takdirnya. Lalu cerita berganti kepada Kamerat agar menyuruh Edgros menyampaikan pesannya kepada Leonora. Lalu cerita berganti ketika Pilo mencari gigi Sparas yang masih tertancap dalam mayat tubuh temannya. Itu digunakan sebagai ritual untuk mencari Sparas oleh Tormalin. Lalu cerita berganti ketika Edgros tiba di negara Row. Dia mencari keberadaan Leonora dan akhirnya dia pun ketemu. Ketika dia menyerahkan kertas itu kepada Leonora, dia pun ditahan. Lalu Edgros akhirnya digantung karena isi pesan dari Kamerat itu bahwasanya mereka berdua, Edgros dan Imogen, tidak mau melaksanakan perdamaian dengan negara Pak ataupun Burgue. Kemudian cerita berganti ketika Pilo menyerahkan gigi Sparas kepada Tormalin. Lalu cerita berganti ketika Imogen menerima sebuah kotak. Dan ketika kotak itu dibuka, dia sangat terkejut. Itu adalah salah satu tanduk dari Edgros. Dan dengan sangat terpaksa, dia pun akan mengikuti perintah Kamerat. Lalu cerita pun berganti ketika Fitnyet diajak oleh kedua temannya Black Raven untuk membuat kekacauan di negara Burgue. Mereka menyerang salah satu komplotan yang membenci keras kaum Fae. Kemudian cerita berganti ketika Tormalin akan melaksanakan ritual mencari siapa sebenarnya Sparas itu. Dan dalam mata keduanya dia melihat Sparas adalah sekutu dari negara Burgue. Dan sejak saat itu pula Pilo segera mencari Sparas itu agar tidak mengacau parlemen. Lalu cerita berganti ketika Fitnyet menyatakan ketidaksetujuannya kepada Leonora bahwa untuk menyerang negara Burgue mereka tidak boleh mengorbankan rakyat negara Row. Lalu dia pun memerintahkan untuk berganti tempat penyerangannya dan Leonora pun setuju dengan ide Fitnyet itu. Lalu cerita berganti ketika Imogen mempersiapkan dirinya dalam pidato untuk menyatakan perdamaian kepada negara Burgue dan Pak. Di sela-sela ia menyiapkan diri, dia melihat kecurigaan yang aneh terhadap Kamerat dan sekutunya yaitu negara Pak. Mereka bermain mata, mereka mengirimkan sebuah simbol yang aneh. Dan Imogen ingin memberitahu hal yang dia lihat itu kepada penasihat kanselir. Dan penasihat kanselir pun percaya dengan pernyataan Imogen itu. Kemudian cerita berganti ketika penasihat kanselir bertanya kepada salah satu utusan dari negara Pak. Dia menyatakan, apa benar kamu selama ini telah bekerja sama dengan Kamerat? Bahwasanya hal itu sangat tidak boleh dilakukan. Sama saja kamu adalah seorang pengkhianat. Kemudian cerita berganti ketika salah satu komunitas pembenci Fae atau Krits itu ingin melakukan aksi anarkis di negara Row.
mereka pun diperbolehkan polisi Burgue untuk menyerang negara Rho. Dan itu menyebabkan kericuhan di mana-mana. Lalu cerita berganti ketika Pilo berhasil mendatangi penasihat kanselir. Pilo memiliki sebuah rahasia yang sangat penting, bahwa salah satu sekutu dari Puck itu adalah Sparas. Kemudian Sparas itu menunjukkan dirinya. Lalu Sparas itu menyerang Pilo. Ketika mereka berkelahi, Sparas melihat gambaran Tormalin. Lalu Sparas itu pun pergi, memilih mencari keberadaan Tormalin. Lalu cerita berganti ketika Vignette melihat Sparas terbang menuju ke arah Tormalin. Dia sadar, dia harus segera menolong Tormalin. Kemudian perkelahian di antara Tormalin dan Sparas pun terjadi. Di sela-sela itu, Vignette pun berusaha menolong, tetapi dia terlempar jauh. Lalu Darius pun juga mencoba menolong Tormalin. Dan akhirnya yang berhasil mengalahkan Sparas adalah Pilo. Dia menggunakan senjata untuk membunuh Sparas. Lalu atas dari kejadian itu pun Darius pun meninggal. Dan kemudian Vignette menyatakan bahwa dia senang. Akhirnya Sparas itu pun terbunuh dan dia memeluk Pilo. Lalu cerita pun berganti ketika Pilo membawa mayat Sparas ke hadapan Leonora. Karena ini adalah pertanda bahwa negara Fajar Merah telah kalah perang. Lalu Leonora menyuruh anak buahnya untuk segera pergi dari negara Rho. Lalu cerita berganti ketika Agros berhasil membunuh Leonora dan anak buahnya. Di saat Pilo sedang menikmati suasana kemenangan yang ada pada dirinya, dia pun tidak sengaja ditembak oleh salah satu pembenci Faye. Lalu cerita berganti ketika Pilo sudah sembuh dan dia pergi ke parlemen. Dia menyatakan tentang unek-uneknya selama ini. Dia berharap agar untuk kedepannya anggota parlemen itu tidak hanya dari kaum manusia. Lalu cerita pun berganti ketika Agros dan Imogen berhasil mendirikan perusahaan listrik di negara Burgue dan mereka akan menjadi orang yang sangat kaya raya nantinya. Lalu cerita diakhiri ketika Vignette berserta kaum Fae berhasil pulang ke negara Ternonik. Dan Pilo pun memilih untuk menjadi dirinya sendiri. Dia tidak ingin menjadi kanselir. Bersama temannya itu, dia akan berusaha mencari teka-teki. Akan menjadi apa dia di masa depan. Jadi menurut saya episode 9 dan 10 ini benar-benar menarik karena sudah diungkapkan semuanya. Karena ditunjukkan siapa sebenarnya Sparas. Kemudian Leonora itu ternyata licik. Dia tidak benar-benar memberikan perdamaian kepada negara Burgue maupun Rho. Tetapi pada akhirnya dia pun terbunuh. Dan akhirnya negara Burgue pun dan Rho bisa berdamai. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Bye-bye.